Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Materi ke-1, tahapan pembangunan proyek konstruksi. Pendahuluan. Ini adalah pelajaran atau materi yang akan kita tempuh dalam 16 kali pertemuan terdiri dari tahapan pembangunan proyek konstruksi, kemudian konsep dan prinsip utama pelaksanaan K3 dalam proyek konstruksi, kemudian mengenal karakteristik peralatan konstruksi, kemudian ada kuis, ada ujian tengah semester. Selanjutnya kebutuhan alat dalam pelaksanaan konstruksi. Berbagai macam alat dalam pelaksanaan konstruksi seperti peralatan untuk gedung, untuk jalan, untuk jembatan, itu berbeda-beda alatnya. Kemudian metode pelaksanaan konstruksi. Metode pelaksanaan konstruksi ini ada dua nanti. Nanti ada pelaksanaan pada saat tender, kemudian pelaksanaan pada saat berjalannya konstruksi tersebut atau di lapangan. Ini ada 3 materi. Kemudian pemeliharaan konstruksi. Setelah pelaksanaan konstruksi, kemudian pemeliharaan. Apabila tidak sanggup lagi di pemeliharaan, itu adalah pembongkaran. Terakhir adalah pembongkaran konstruksi. Terakhir itu ujian tengah semester. Kita lanjut, proyek konstruksi. Proyek merupakan upaya dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang terbatas. Ciri-ciri proyek mempunyai saat awal dan akhir yang jelas. Jadi ada awal yang jelas, ada akhir yang jelas. Ada juga proyek yang gagal. Ini biasanya kalau sekarang ini terkena COVID. Kemudian mempunyai jangka waktu yang terbatas. Terbatas ini biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Benar, hasil bersifat unik. Unik bermacam-macam bentuk dari proyek tersebut. Dilaksanakan di lokasi yang berbeda dengan menggunakan sumber daya yang berbeda pula. Jadi sumber daya berbeda, pasir dari mana, kalau kita ada dari Seringagung, ada dari sungai, ada dari Muratara, ada dari Musirawas, mempunyai tujuan yang akan dicapai dengan spesifikasi tertentu. Jadi ada spek-speknya yang akan dicapai dalam proyek tersebut. Konstruksi merupakan suatu proses di mana rencana dan spesifikasi perancangan dikonversi menjadi struktur dan fasilitas fisik. Jenis-jenis proyek konstruksi. Konstruksi pemukiman, konstruksi gedung. Kalau pemukiman ini agak ringan, biasanya ada perumahan-perumahan. Kemudian gedung ada yang sederhana, ada yang bertingkat, bahkan sampai ada bertingkat 20 ke atas. Ini biasanya di Jakarta, di kota-kota besar. Kemudian konstruksi rekayasa alat berat. Itu Bapak ngomong tadi, alat berat itu berbeda-beda, jalan beda, gedung beda, drainase beda, bendungan beda. Kemudian konstruksi industri. Industri ini spesifik, itu industri. Ini beda juga alatnya, alat yang digunakan. Nanti materi selanjutnya akan kita bahas tentang alat-alat untuk berbagai macam konstruksi. Ini jenis bangunan dalam proyek konstruksi. Bangunan gedung, rumah, kantor, pabrik, hotel. Ini ciri-cirinya. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif kecil dan kondisi pondasi umumnya sudah diketahui. Jadi apa pondasi dalam, apa pondasi kaison, apa pondasi dangkal. Gitu. Manajemen terutama dibutuhkan untuk progres pekerjaan. Ada manajemen, ada general superintendent, ada pengawas, ada bagian pengukuran, ada bagian K3 untuk sekarang ini. Jenis bangunan dalam proyek konstruksi. Bangunan sipil, jalan, jembatan, bendungan,
dan infrastruktur lainnya. Nah, ini nanti ada alat-alatnya, nanti Bapak uraikan pada mata kuliah selanjutnya. Ciri-cirinya, proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Contoh kita ngambil koral, koral itu kemudian dimasukkan ke dalam pabriknya, kemudian dipecah, itu menjadi dari alam tersebut menjadi batu pecah, kemudian ada pasirnya, kemudian semen juga dari alam. Lainnya dalam suatu proyek, manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. Ini adalah permasalahan dalam proyek konstruksi. Ada pembiayaan, ada waktu, ada kualitas. Jadi hubungan ada pembiayaan dengan waktu itu, kemudian pembiayaan dan kualitas. Ini ada inflasi di pembiayaan ini. Biasanya begitu kita sekarang melaksanakan proyek, tahun depan itu biasanya, makanya ada waktu, manajemen waktu, dia ada fluktuasi kenaikan semen, kenaikan bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Biasanya di negara kita itu biasanya ada kenaikan-kenaikan, ada hubungan antara waktu dan kualitas. Ini ada lokasi proyek. Nah, ini lokasi proyek ini jarak ini memakan banyak BBM, jadwal ini waktu. Kemudian ada kualitas, tenaga terampil, kualitas bahan dan lain sebagainya. Ini project phase and project life cycle. Oleh karena proyek bersifat unik, maka tingkat ketidakpastian atau uncertainty dalam proyek menjadi tinggi. Pada umumnya, suatu proyek akan dibagi menjadi beberapa tahap atau fase agar proses pengendalian proyek menjadi lebih baik. Secara umum, tahapan proyek juga dikenal sebagai project life cycle yang menggambarkan urutan logis dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadi seluruh kegiatan itu logis. Ini project life cycle, ada awal itu ada prosesnya, kemudian dari awal, yang kedua itu ada planning, pekerjaan, ada eksekusinya, close out. Jadi selesai proyek tersebut. Ini adalah circle dari proyek. Ini adalah the project life cycle struktur. Jadi ini biasanya disebut dengan manajemen waktu. Ini ada waktu, ada hasil pekerjaan, cost-nya. Ini. Jadi manajemen waktunya tidak seperti kurva S. Ini melengkung seperti bukit. Ini juga ini manajemen waktu, siklus manajemen waktu. Ada pendahuluan, ada pekerjaan, ada hasilnya. Kita lanjutkan. Ini tahapan proyek konstruksi. Ada kebutuhan, studi, survei untuk studi, penjelasan. Jadi kita studi dulu itu sebelum kita mendapat ke proyek tersebut. Bagaimana alat-alatnya akan masuk ke sana, kemudian bagaimana bahan-bahan yang akan kita drop ke proyek tersebut. Kemudian pra-desain. Sebelum desain, ada survei untuk pra-desain. Ini survei juga. Ada desain, survei untuk desain. Kemudian ada peninjauan lapangan. Ada peninjauan lapangan, kemudian pelaksanaan. Survei untuk pelaksanaan. Ini panjang, survei untuk pelaksanaan. Disurvei, alat apa, kata Bapak tadi, bahan apa yang dibutuhkan, selesai. Itu. Nah, ini studi kelayakan, feasibility study. Tujuan meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan menyusun rancangan proyek secara kasar dan mengestimasi atau menghitung biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan. Keuntungan,
baik manfaat langsung, manfaat ekonomi maupun manfaat tidak langsung, fungsional, menyusun analisis kelayakan proyek baik secara ekonomis maupun finansial, menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi pada proyek tersebut yang akan dilaksanakan. Ini AMDAL, analisa dampak lingkungan. Juga kita perlukan apa itu masyarakatnya, apa itu sungainya, tidak apa itu udaranya, dampak dari proyek tersebut. Tahapan pelaksanaan, briefing. Tujuan pemilik proyek menjelaskan fungsi dan biaya proyek sehingga konsultan perencana dapat secara tepat menafsirkan atau menganalisis keinginan pemilik dan membuat taksirannya atau rencana. Kegiatan yang dilaksanakan menyusun rencana kerja, menunjukkan pada perencana dan tenaga ahli. Kemudian mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi, dan lapangan. Merencanakan rancangan taksiran biaya dan taksiran mutu. Mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadwal waktu, taksiran biaya, dan implementasi, serta rencana pelaksanaan. Mempersiapkan sket dengan skala 1.1000, 1.500, atau 1.001 berbanding 2.000 yang menggambarkan denah dan batas-batas proyek. Kemudian ini ada juga di skala yang lebih kecil lagi, 1.100, 1.50, 1.25, bahkan 1 berbanding 10. Itu untuk yang lebih rinci. Tahapan perancangan, desain, tujuan untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak rancangan, metode konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek dan pihak yang berwenang atau yang terlibat. Untuk mempersiapkan informasi pelaksanaan yang diperlukan termasuk gambar rencana dan spesifikasi serta untuk melengkapi semua dokumen tender kegiatan yang dilaksanakan. Mengembangkan ikhtiar proyek menjadi penyelesaian akhir, memeriksa masalah teknis, meminta persetujuan akhir dan akhir ikhtiar dari pemilik proyek, mempersiapkan. Ini yang dipersiapkan, rancangan skema, prarancangan termasuk taksiran biaya, rancangan terinci, gambar kerja, spesifikasi, dan jadwal. Ini gambar kerja kalau di jalan itu adanya asbul drawing. Hati-hati, asbul drawing ini banyak yang belum mengerti. Kemudian daftar kualitas harga, kuantitas dan kualitas harga, taksiran biaya akhir, program pelaksanaan pendahuluan termasuk jadwal waktu. Ini tahapan pengadaan, procurement. Tujuan menentukan kontraktor sebagai pelaksana, sejumlah kontraktor sebagai subkontraktor yang melaksanakan konstruksi di lapangan. Hal-hal yang diperlukan, prakualifikasi agar kontraktor yang berkompeten saja yang ikut dalam pelelangan. Dokumen kontrak merupakan dokumen legal yang menguraikan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Menggunakan formulir kontrak standar dilaksanakan karena isinya harus diketahui dan dipahami oleh semua pihak. Isinya telah teruji dalam mengatasi kesukaran pada penafsiran dan pelaksanaan. Biayanya sudah diuji menurut undang-undang. Penyusunan formulir kontrak yang baru, mahal, dan menyita waktu. Ini tahap pelaksanaan. Tujuan mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek dan yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah merancangkan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua operasional yang ada di lapangan. Ini GS, General Superintendent, tugasnya merencana dan mengendalikan proyek secara umum meliputi perencanaan pengendalian jadwal waktu pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian operasional di lapangan, perencanaan dan pengendalian tenaga kerja, perencanaan dan pengendalian peralatan dan material, koordinasi seluruh operasi di lapangan ini meliputi keseluruhan kegiatan pembangunan, baik untuk bangunan sementara, yaitu direct maupun bangunan permanen, bangunan utama, serta semua fasilitas dan perlengkapan yang terpasang. Mengkoordinasikan para subkontraktor. Tahap pemeliharaan dan persiapan bangunan, maintenance and startup. Tujuan menjamin agar bangunan yang telah selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Selain itu, pada tahap ini juga dibuat suatu catatan mengenai konstruksi berikut petunjuk operasionalnya dan melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia. Kegiatan ini dilakukan mempersiapkan catatan pelaksanaan baik berupa data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan asbul drawing. Nah, asbul drawing ini kebanyakan di jalan, kalau Bapak kemarin, meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan. Ini pemeliharaan, mempersiapkan petunjuk operasional serta pedoman pemeliharaannya, melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan gedung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.